Ketika negara sedang tidak baik-baik saja, sebagian orang memilih tetap tinggal dan berjuang. Tapi, sebagian lainnya kabur. Lalu, apakah kabur dari negara sendiri berarti kehilangan nasionalisme? Tagar kabur aja dulu merupakan sebuah tren yang sempat ramai dibicarakan di sosial media Indonesia. Tagar ini diunggah oleh anak muda Indonesia, khususnya mereka yang berada pada rentang usia produktif. Mereka mengekspresikan keinginan untuk meninggalkan Indonesia demi mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tagar kabur aja dulu, bukan hanya sekedar tentang pergi dari negeri ini, tapi tentang bagaimana banyak dari kita memilih mundur dari tanggung jawab bersama. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Bukan karena mereka tak cinta negeri ini, tapi karena mereka merasa cintanya tak dihargai. Mereka akhirnya memilih kabur dari sistem, kabur dari harapan, kabur dari perannya sebagai warga negara. Dan kalau terus begini, lama-lama yang tinggal hanya gedung dan janji kosong. Apa kita mau ikut kabur juga? Atau kita bertahan dan kembali membangun negeri ini? Tapi sebenarnya, apa sih pemicu fenomena kabur saja dulu? Jika dilihat dari tagar tersebut yang sudah trending dari 2023 dan memuncak pada 2025, banyak faktor yang ikut mendasarinya. Bukan cuma soal gaya hidup, tapi banyak yang ngerasa hidup di sini makin berat, cari kerja susah, gaji nggak naik, tapi harga terus melambung. Mereka lelah dengan sistem yang mereka rasa tidak adil. Lelah lihat nepotisme, korupsi, dan janji-janji kosong. Banyak dari mereka yang beralasan di luar negeri memberikan kesempatan yang lebih baik. Saya sering mendengar frasa kabur aja dulu dari Indonesia. Ini memicu pertanyaan. Di baliknya, saya yakin ada kekecewaan soal korupsi yang tak henti, suara rakyat yang tak didengar, atau minimnya peluang di negeri sendiri. Namun, nasionalisme adalah kuncinya. Bukan sekedar simbol, tapi nasionalisme lah yang membuat kita puas dan bangga akan tanah air kita. Caranya, berantas korupsi dengan tuntas, dengarkan suara rakyat tanpa terkecuali, dan yang terpenting, ciptakan kesempatan di rumah sendiri, seperti pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan jaminan yang adil. Mari, kita ubah narasi, kabur aja dulu menjadi mari membangun dulu. Jika pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk berbenah, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang membuat warganya bangga, betah, dan tak perlu lagi berpikir untuk pergi. Gerakan kabur aja dulu bisa dipahami sebagai sebuah refleksi kondisi ketika prioritas individu untuk mencari keselamatan atau kenyamanan menjadi sangat dominan. Ini bukan berarti seseorang tidak mencintai bangsanya, namun lebih menunjukkan adanya suatu tantangan yang besar atau tekanan yang dirasakan sehingga pilihan untuk mengamankan diri atau mencari tempat yang lebih kondusif menjadi pertimbangan utama. Fenomena ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan yang stabil dan harapan bagi setiap warga agar semangat, kebersamaan, dan membangun masa depan bangsa tetap menjadi prioritas kolektif. Nasionalisme ala gerakan #kabur aja dulu mencerminkan kegelisahan yang nyata sekaligus panggilan reflektif bagi bangsa ini untuk lebih serius membangun keadilan, peluang, dan harapan di dalam negeri. Di balik keinginan untuk kabur, tersimpan harapan besar agar Indonesia menjadi tempat yang layak bagi generasi muda untuk tumbuh, berkarya, dan merasa dimiliki. Maka, alih-alih memusuhi gerakan ini, sudah saatnya kita menjadikannya bahan introspeksi dan motivasi untuk menumbuhkan bentuk nasionalisme yang lebih inklusif, kritis, dan penuh kepedulian.